Baik, topik yang akan kita bahas pada waktu ini atau pada kali ini adalah farmakologi obat analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi. Analgesik itu adalah pereda nyeri, antipiretik itu pereda demam, dan antiinflamasi itu pereda radang. Ya. Baik, sebelum kita membahas obat analgesik, antiinflamasi, dan antipiretik, ada baiknya kita membahas mengenai definisi inflamasi terlebih dahulu. Kalau adik-adik lihat di slide ini, ya, inflamasi di sini bahasa Inggris ya, saya bacakan dulu. Inflammation is the complex biological response of vascular tissue to harmful stimuli such as pathogen, damaged cell, or irritant. It is a productive attempt by the organism to remove the injury stimuli as well as initiate the healing process for the tissue. Kalau adik-adik lihat dari penjelasan PowerPoint ini, disampaikan bahwa inflamasi itu sebenarnya bukan penyakit, ya. Inflamasi itu respon biologi dari vaskular tisu itu jaringan ya, bukan jaringan tisu, kan jaringan vaskular akibat adanya stimuli yang berbahaya, akibat dari stimuli bahaya seperti dari stimuli patogen atau kerusakan sel atau iritan. Dan dia sebenarnya tujuannya adalah untuk meremove stimuli yang berbahaya tadi ya. Kemudian dan untuk memulai proses healing atau penyembuhan pada tisu atau jaringan yang kena stimuli berbahaya tadi. Sebenarnya kalau kita lihat, inflamasi itu bukan merupakan penyakit, tapi merupakan proses di mana homeostasis tubuh untuk meremove, untuk menyingkirkan benda asing di dalam tubuh dan untuk memulai proses penyembuhan. Nah, inflamasi ini kalau kita lihat ada dua, inflamasi akut dan inflamasi kronik. Nah, di sini saya tampilkan di tabel ini ya, perbedaan inflamasi akut dan inflamasi kronik. Kita lihat inflamasi akut dan inflamasi kronik dibedakan berdasarkan agen kausanya, major self involved atau sel-sel yang sebagian besar terlibat itu apa, mediator utamanya, onset atau waktu mula kerjanya, durasinya, dan outcome-nya. Kalau kita lihat agen kausanya atau penyebabnya pada acute inflammation atau inflamasi akut, itu biasanya patogen atau kerusakan jaringan. Sedangkan pada inflamasi kronik, dia persistent acute inflammation due to non-degradable pathogen, persistent foreign bodies or autoimmune reaction. Jadi pada inflamasi kronik dia inflamasi akut yang nggak sembuh-sembuh karena ada benda asing yang tidak bisa didegradasi, tidak bisa benda asing atau patogen yang tidak bisa disingkirkan, tidak bisa dimusnahkan. Kemudian bisa juga dengan disebabkan oleh adanya reaksi autoimun. Nah, kemudian dari major self involved-nya pada akut inflamasi itu neutrofil yang berperan, pada kronik itu monosit, makrofag, limfosit, dan fibroblast. Mediator utamanya yang pada akut inflamasi akut ini adalah vasoaktif amin ya, eukosinoid, sedangkan pada kronik ya, interferon gamma, sitokin yang lain, growth factor, ROS yang reaktif oksigen spesies, dan enzim hidrolitik. Dan untuk onset atau waktu terjadinya, untuk akut dia segera, dan untuk kronik dia delay. Ya, durasinya muncul dari sampai beberapa hari pada akut, kalau yang kronik sampai beberapa bulan atau bahkan tahun. Nah, untuk outcome dari inflamasi akut ada healing, proses penyembuhan. Ya, sedangkan pada inflamasi kronik itu terjadi kerusakan jaringan atau fibrosis. Ya. Baik, kita akan next slide. Nah, di sini saya rasa adik-adik sudah pernah dapat kuliah tentang inflamasi ya. Tanda-tanda inflamasi ada 5. Kalau kita lihat ada tumor, rubor, kalor, dolor, dan fungsiolesa. Ya. Di sini bahasa Latin, di sini bahasa Inggris. Redness atau kemerahan atau rubor, panas, kalor, bengkak ya, edema atau tumor, pain atau nyeri, dolor,
loss of function of fungsiolysa atau berkurangnya fungsi, gangguan fungsi. Nah, di sini saya coba ingin menjelaskan sedikit ya adik-adik tentang kenapa bisa panas dan sebagainya. Kalau saya boleh mengulas ringkas ya. Di sini kenapa sih ketika terjadi inflamasi misalnya kita kena knalpot ya, atau bukan kena knalpot, atau kita kebentur lah, kita jatuh kesandung, tiba-tiba jadi bengkak, merah, rasa nyeri, ada rasa panas, nyeri ya, dan bengkak. Kenapa bisa terjadi itu? Nah, ketika terjadi proses inflamasi yang menyebabkan adanya edema, karena di sini permeabilitasnya itu semakin meningkat, permeabilitas pembuluh darah itu semakin meningkat di daerah inflamasi, sehingga sel-sel itu bisa keluar, ya, cairan-cairan dalam pembuluh darah itu bisa keluar, dan beberapa sel itu keluar untuk sel-sel tadi untuk tujuannya untuk memfagosit ya, ketika ada benda asing di sana. Jadi ada bengkak, sehingga bengkak ya, ada pembengkakan. Kemudian kenapa nyeri? Karena ada namanya neurotransmitter yang dikeluarkan seperti prostaglandin ya, prostaglandin di sana dikeluarkan sehingga akan menyebabkan rasa nyeri. Kenapa berwarna merah? Karena terjadi vasodilatasi ya, terjadi vasodilatasi, dan di sana eritrosit, ketika terjadi vasodilatasi pada pembuluh darah ya, eritrosit kan akan banyak berkumpul di sana, akan banyak ketika melewati pembuluh darah yang mengalami vasodilatasi, maka akan muncul panas dan akan kerasa tampak berwarna merah ya. Kemudian fungsiolysa, berkurangnya fungsi karena di sana terjadi proses inflamasi, ada mediator-mediator inflamasi, maka fungsi pada tempat atau terjadinya atau organ atau jaringan yang mengalami inflamasi akan mengalami sedikit gangguan. Baik, next. Nah, kalau kita lihat di sini tentang alur ya, atau alur ringkas terjadinya inflamasi. Nah, ketika suatu sel itu mengalami inflamasi atau kerusakan jaringan pada sel tersebut ya, maka membran fosfolipid itu akan mengeluarkan PLA2. PLA2 adalah fosfolipase A2, fosfolipase A2 ya. Fosfolipase A2 di sini dia si fosfolipid pada membran sel ini akan diubah menjadi asam arakidonat ya. Akan diubah menjadi asam arakidonat, di mana asam arakidonat ini akan melalui 3 jalur. Jalur yang pertama adalah COX-1 atau siklooksigenase 1, COX-2 atau jalur siklooksigenase 2, dan 5 lipoksigenase ya. Di sini ingin saya jelaskan bahwa pada jalur COX, kita lihat ini dulu ya, maaf sebelumnya kita lihat pada jalur COX-1 akan terbentuk prostanoid ya, TXA2 tromboksan A2. Maaf sebelumnya. Kemudian PGE2 prostaglandin, PGE2 prostasiklin. Pada jalur COX-2 ini ada PGE2 prostaglandin, ini prostasiklin. Kemudian pada jalur 5 LOX ya, ikut terbentuk leukotrien ya, leukotrien leukotrien A4 ya, LTA4. Di sini kita ngebahas ini dulu. Pada obat-obatan antiinflamasi kita ngebahas yang ini dulu ya. Nanti kita bahas kalau yang steroid di sini, kalau yang non steroid kita bahas yang ini. Nah, jalur COX-1 atau siklooksigenase 1 dan jalur siklooksigenase 2 apa bedanya? Ketika kita mengalami inflamasi ya, inflamasi ada bagian tubuh kita yang mengalami inflamasi, maka akan dihasilkan prostaglandin. Tadi saya masih ingat nggak, prostaglandin merupakan salah satu mediator inflamasi yang menyebabkan rasa nyeri. Nah, ini lewat jalur COX-1 dan jalur COX-2. Jalur COX-2 itu jalur patologis, jalur COX-1 adalah jalur fisiologis. Maksudnya bagaimana? Kalau kita kesandung atau kena pisau, ya, maka akan dibentuk namanya prostaglandin. Ya. Tapi sebenarnya prostaglandin itu juga ada di tubuh kita dalam keadaan kita nggak nyeri, tidak inflamasi. Si prostaglandin juga ada karena dia dihasilkan lewat jalur COX-1. Ya. Sedangkan kalau dalam keadaan inflamasi atau nyeri, itu dihasilkan prostaglandin lewat jalur COX-2. Apa bedanya? Pada jalur COX-1 ini
prostaglandin, prostacyclin, dan thromboxan A2 dia berfungsi sebagai fisiologis, punya fungsi di tubuh kita dalam menjaga homeostasis atau keseimbangan tubuh kita. Tapi kalau yang jalur COX-2 dia menyebabkan tanda-tanda inflamasi tadi. Ya, tapi kalau di COX-1 pun ketika jumlahnya berlebih ya tetap efeknya juga tidak baik. Mari kita lihat di slide berikutnya. Nah, kalau kita membahas obat antiinflamasi deh, ada dua golongan. Ada obat antiinflamasi yang non-steroid, ada yang steroid. Kalau non-steroid itu biasa kita sebut dengan NSAID ya, non-steroid anti-inflammatory drugs atau AINS, anti-inflamasi non-steroid. Ya, di mana NSAID ini itu ada dua jenis, NSAID non-selektif dan NSAID yang selektif. Non-selektif berarti dia menghambat jalur di sini, jalur COX-1 atau siklooksigenase 1 dan jalur siklooksigenase 2 atau COX-2. Itu berarti kalau menghambat dua-duanya berarti kan NSAID yang non-selektif. Kalau yang selektif dia menghambat yang jalur COX-2 atau siklooksigenase 2. Kemudian kalau yang steroid itu biasa kita sebut dengan kortikosteroid. Kortikosteroid ada glukokortikoid dan ada mineralokortikoid. Baik, next slide. Nah, yang pertama kita bahas mengenai obat-obatan NSAID, non-steroid anti-inflammatory drugs atau AINS, anti-inflamasi non-steroid. Nah, ini tadi saya sampaikan ya, saya singgung tadi di depan bahwa kalau dari namanya NSAID non-selektif, non-selektif tidak selektif berarti dia menghambat tidak selektif. Tidak selektif berarti dia menghambat COX-1 dan COX-2. Kalau selektif dia menghambat jalur COX-2 saja. Apa bedanya selektif sama nggak selektif? Tadi sempat saya singgung juga di depan bahwa jalur COX-1 merupakan jalur fisiologis, jalur COX-2 jalur patologis. Nah, misalnya kita nih kena pisau atau kena kesandung atau jatuh, ada rasa nyeri, maka kan ada dihasilkan prostaglandin yang menyebabkan rasa nyeri tadi, inflamasi tadi kan, salah satunya prostaglandin, mediator inflamasinya. Nah, kalau kita minum obat-obatan yang non-selektif D, berarti kan dia menghambat jalur fisiologis, jalur normal, dan jalur patologis. Jalur fisiologis tadi saya sampaikan dia punya fungsi normal di dalam tubuh sekalipun kita tidak sedang inflamasi atau mengalami cedera, ini diproduksi namun berfungsi secara baik di tubuh kita. Nah, kalau ini dihambat, COX-1 dihambat, COX-2 dihambat. Kalau COX-2 dihambat, oke, berarti kan nyerinya mereda, inflamasinya mereda. Menguntungkan buat kita yang sedang cedera atau inflamasi. Tapi kalau COX-1 dihambat, tadi saya sampaikan bahwa COX-1 punya fungsi fisiologis, punya fungsi terhadap organ-organ tubuh. Ketika dihambat, maka beberapa fungsi organ tubuh akan tergambar bahwa prostaglandin itu ada di CNS, di kidney, mukosa, ya, di muscular smooth muscle cell, ya. CNS itu central nervous system, sistem saraf pusat. Prostacyclin itu ada di mana, thromboxan A2 ada di mana. Kita lihat beberapa. Kalau ini gambar sama ya, yang tadi ini gambar mungkin lebih detail, tapi yang tadi aja lebih mudah untuk dipahami. Ini sama. Saya next slide saja. Nah, di sini tadi saya sampaikan bahwa prostaglandin, prostacyclin, thromboxan A2 pada jalur COX-1 atau siklooksigenase 1 dia punya fungsi fisiologis. Fungsinya apa? Kita lihat. Ternyata prostaglandin dan prostacyclin ini ya, dia punya fungsi menjaga integritas mukosa gastrointestinal. Dia melindungi mukosa lambung ya, mukosa gastrointestinal tadi dengan cara menurunkan sekresi asam, meningkatkan ketebalan mukus, dia meningkatkan sekresi bikarbonat dan meningkatkan aliran darah di mukosa. Apa sih pentingnya Pak mukusnya ditingkatkan dan sebagainya? Nah, kalau kita lihat, kalau kita ingat kembali di lambung itu ada yang namanya cairan asam lambung atau HCl. Nah, HCl itu kalau misalnya
kena tangan kita ya, kalau lagi di lab HCl pekat kena tangan kita bisa melepuh. Tapi subhanallah, masya Allah ya, dia ada di lambung kita, di mana lambung kita kan sebenarnya organ dengan kayak mukosa lunak gitu ya, kalau organ lunak. Logikanya kalau kena asam lambung dia akan melepuh, akan bolong, ya akan hancur. Logikanya. Tetapi oleh Allah dia dibekali perlindungan supaya dia tidak rusak oleh asam lambung. Asam lambung kan salah satu fungsinya adalah untuk mendigest atau mencerna, menghancurkan makanan di lambung. Tapi jangan sampai lambungnya juga dicerna, dihancurkan, sehingga juga butuh dilindungi. Siapa yang melindungi lambung? Nah, salah satunya adalah prostacyclin dan prostaglandin dengan cara menurunkan pengeluaran atau sekresi asam lambungnya diturunkan. Kalau kebanyakan diturunkan, meningkatkan ketebalan lapisan mukus ya pada dinding lambung. Di dinding lambung ada lapisan mukus yang melindungi supaya si asam lambung nggak bisa kontak, nggak bisa melukai atau mengiritasi si dinding lambung. Kemudian meningkatkan sekresi bikarbonat. Bikarbonat itu kan basa, ya. Ketika disekresi, dikeluarkan, dialirkan ke lambung, maka pH lambung awalnya sangat asam menjadi keasamannya berkurang, sehingga sangat menguntungkan ketika keasamannya berkurang, ya efek iritasinya juga akan berkurang dong. Meningkatkan aliran darah mukosa. Aliran darah mukosa lambung juga merupakan salah satu faktor perlindungan dari si lambungnya terhadap sifat agresif atau sifat korosif dari HCl atau si asam lambung. Nah, kalau kita minum NSAID non steroid antiinflamasi yang non selektif, ya, berarti menghambat prostacyclin dan prostaglandin di daerah luka, di daerah inflamasi, tapi juga di lambung juga dihambat. Nah, kebayang nggak kalau yang di lambung ini dihambat dari jalur COX-1, ini kan jalur COX-1. Kalau yang di daerah kita luka atau nyeri di COX-2, tapi karena kita minum yang non selektif, akhirnya jalur COX-1 ini juga dihambat. Padahal fungsi normalnya apa prostaglandin dan prostacyclin pada jalur COX-1? Fungsinya adalah melindungi mukosa lambung dari sifat korosif dari HCl. Kalau ini dihambat, berarti efek menurunkan sekresi asamnya berkurang. Berarti asam lambung bisa meningkat, ketika meningkat nggak ada yang menurunkan ya, nggak ada yang mengontrol. Ketebalan lapisan mukosanya semakin tipis. Kemudian bikarbonatnya akan dikurangi sekresinya. Aliran darah ke mukosa juga akan dikurangi. Alhasil perlindungan dinding lambung itu semakin menipis. Ketika perlindungan dinding lambung semakin menipis, kalau kena HCl, kena asam lambung, maka mudah untuk iritasi, mudah terluka. Sehingga kenapa banyak yang bilang bahwa obat pereda nyeri itu efek sampingnya ke lambung, efek sampingnya iritasi lambung. Ya ini, ya karena si obat-obat NSAID atau pereda nyeri ini menghambat prostaglandin dan prostacyclin di lambung yang notabene berfungsi sebagai pelindung dinding, berperan dalam melindungi dinding atau mukosa lambung. Baik, saya lanjutkan. Pak, kalau kita minum yang selektif COX-2, apakah tetap akan menghambat yang mengganggu prostaglandin dan prostacyclin dari jalur COX-1? Ya tidak. Kalau kita minum yang selektif berarti nggak akan ngutak-ngatik ini. Berarti aman buat lambung toh, Pak. Buat lambung aman dong, Pak. Aman. Tapi harganya juga mahal ya. Nah, di sini tadi sudah saya sampaikan bikarbonat, mukus dan sebagainya, ini hanya gambarnya saja. Pada ginjal sebenarnya prostaglandin dan prostacyclin itu fungsinya apa sih? Mari kita lihat. Prostaglandin berperan dalam fungsi fisiologis pada ginjal, di mana prostaglandin itu yang paling berperan adalah prostaglandin dan prostacyclin ya, PGE2 dan PGI2. Prostaglandin dan prostacyclin. Prostaglandin berperan dalam regulasi reabsorpsi sodium pada tubulus. Dia berperan dalam regulasi reabsorpsi atau penyerapan kembali sodium atau natrium pada tubulus di ginjal. Penghambatan, kalau kita lihat di kalimat di bawahnya ya, penghambatan prostaglandin dapat menyebabkan peningkatan
reabsorpsi sodium sehingga dapat menyebabkan edema perifer. Kalau kita lihat dari slide ini, sebenarnya fungsi prostaglandin di lambung ya dari jalur COX-1 dia adalah mencegah reabsorpsi sodium, mencegah. Ya, fungsinya adalah mencegah reabsorpsi sodium. Nah, kalau kita minum NSAID yang non selektif, berarti prostaglandinnya dihambat dong. Dihambat dong. Ketika prostaglandinnya dihambat, maka akan terjadi peningkatan reabsorpsi. Reabsorpsi penyerapan kembali. Berarti kadar natriumnya akan meningkat dong. Kita tahu bahwa natrium itu biasanya sifatnya cenderung untuk mengikat air. Sehingga ketika reabsorpsinya meningkat dan cenderung mengikat air, maka resiko untuk menyebabkan edema perifer, ya, edema pembengkakan. Kemudian prostasiklin. Prostasiklin di sini berfungsi meningkatkan ekskresi atau pengeluaran kalium dengan mensimulasi sekresi renin dan aktivasi renin angiotensil sehingga pada akhirnya akan mengakibatkan resekresi aldosteron. Nah, di sini renin angiotensil aldosteron itu kan merupakan sistem homeostasis dalam pengaturan tekanan darah. Tapi yang perlu mungkin saya tekankan di sini aja, prostasiklin berfungsi meningkatkan ekskresi kalium, berperan meningkatkan pengeluaran kalium. Ya, kalau misalnya kita minum yang NSAID non selektif, berarti COX-1 dihambat, COX-2 dihambat. COX-1 dihambat, prostasiklin dari jalur COX-1 juga ikut terhambat. Akibatnya kita lihat tadi fungsi normalnya adalah meningkatkan ekskresi kalium, berarti ketika dihambat berarti menurunkan pengeluaran kalium. Ya. Yang kedua, ternyata prostasiklin juga berfungsi sebagai vasodilator yang memperlebar pembuluh darah, ya, sehingga menyebabkan peningkatan aliran darah di ginjal atau kemampuan ginjal dalam menyaringnya. Filtration, glomerular filtration, bukan filling, maaf, filtration rate. Kalau kita minum NSAID yang non selektif, COX-1 dihambat, COX-2 dihambat, prostasiklin jadi jalur COX-1 juga dihambat, maka kita lihat tadi perannya sebagai vasodilator, maka akan menjadi vasokonstriktor. Kemudian berarti akan menyebabkan menurunnya aliran darah di ginjal atau fungsi penyaringan ginjal juga akan menurun. Itu dampaknya. Baik, saya lanjutkan. Nah, efeknya pada rahim itu apa? Prostaglandin dan prostasiklin. Prostasiklin ini menyebabkan vasodilatasi, mencegah agregasi itu menempel atau berkumpulnya, dan relaksasi otot polos. PGE2, prostaglandin menyebabkan kontraksi uterus. Nah, di sini kalau kita singgung dengan beberapa, ada obat lambung ya, dia analog prostaglandin. Dia yang saya singgung di drug abuse dan drug misuse ya, ada namanya misoprostol. Di sana sebenarnya obat untuk lambung ya, untuk melapisi mukosa lambung, tapi punya off-label use di dunia obgyn, digunakan untuk menginduksi kehamilan, kontraksi uterus. Kenapa bisa menyebabkan kontraksi uterus? Karena ternyata ya lihat, prostaglandin punya efek di sini, dia meningkatkan kontraksi uterus, tapi pada dosis yang sudah diperhitungkan, yang dikenakan. Saya sudah ingatkan kemarin bahwa ketika disalahgunakan untuk menggugurkan kandungan, yang terjadi kontraksi uterusnya tidak beraturan, rahimnya bisa ruptur, bisa bleeding, atau bisa nggak punya anak, atau bahkan bisa kematian. Seperti itu. Nah, yang efek berikutnya adalah efek pada saluran pernafasan. Kalau kita lihat di sini, tadi kan ketika terjadi inflamasi nih, maka membran fosfolipid dengan bantuan fosfolipase A2 akan diubah menjadi asam arakidonaat. Asam arakidonaat akan lari ke jalur COX-1 atau siklooksigenase 1, jalur siklooksigenase 2, dan jalur 5-LOX atau 5-lipoksigenase. Nah, kalau kita minum NSAID yang non selektif D, berarti yang dihambat kan jalur COX-1 dan jalur COX-2, siklooksigenase 1 dan jalur siklooksigenase 2. Jalur 5-LOX-nya kan tidak dihambat. Berarti cenderung dia larinya ke jalur 5-LOX, 5-lipoksigenase. Padahal pada jalur 5-LOX ya, mungkin kita lihat PPT yang tadi ya. Nah, ini. Kalau kita minum NSAID ya,
Ini yang non selektif, yang dihambat COX-1, COX-2. Jalur 5 lipokskinase tidak dihambat. Kalau ini dihambat, maka semua akan lari ke sini. Padahal pada jalur 5 lipokskinase akan dihasilkan leukotrien. Leukotrien ini merupakan bronkokonstriktor yang poten. Dia bisa menyebabkan bronkokonstriksi atau penyempitan atau kontraksi pada bronkus sehingga dapat memicu asma atau sesak nafas. Oke, kemudian pada hematologi, ya, pada sistem-sistem darah, kita lihat secara fisiologis tromboksan A2 ada pada trombosit. Fungsinya untuk menginduksi agregasi platelet. Saya ulangi, tromboksan A2 dia ada di platelet atau ada di trombosit. Fungsinya adalah menginduksi atau meningkatkan agregasi atau pelekatan trombosit. Prostasiklin adanya pada sel endotel. Fungsinya mencegah agregasi trombosit, mencegah menempelnya. Kalau kita bicara trombosit atau platelet, dia kan perannya berperan dalam pembekuan darah. Nah, trombosit atau platelet yang beredar di aliran darah kita itu adalah platelet atau trombosit yang tidak aktif. Platelet atau trombosit yang aktif itu adalah platelet yang menempel pada daerah luka dan mengalami agregasi atau agregasi plateletnya meningkat di daerah luka, baru dia akan menjadi platelet yang aktif atau trombosit yang aktif dan menutup luka. Nah, kalau kalimat kita lihat, fungsinya adalah menginduksi tromboksan A2, menginduksi agregasi trombosit. Dia meningkatkan pelekatan trombosit, ya, meningkatkan pelekatan trombosit. Ini mencegah. Pak, kalau kita minum NSAID, terutama yang aspirin, ya, pada dosis kecil, dia kan sebagai obat jantung, ya. Berarti tromboksan A2-nya dihambat dong, Pak. Iya. Kalau tromboksan A2 dihambat, berarti fungsi normalnya menginduksi agregasi platelet, berarti dia akan menjadi menghambat agregasi platelet. Iya. Berarti prostasiklin dihambat juga dong, Pak. Iya. Fungsi normalnya tadi mencegah agregasi platelet. Kalau minum NSAID tadi atau aspirin, berarti menjadi kebalikannya, meningkatkan agregasi platelet. Berarti terjadi netralisasi dong, Pak. Enggak akan aktif obatnya. Percuma, netral. Enggak. Nah, di sini penjelasannya. Tromboksan A2 itu ada pada trombosit. Trombosit itu tidak punya inti sel, tidak punya inti sel. Sehingga kalau kita minum NSAID, terutama aspirin, maka COX siklooksigenase akan dihambat, maka tromboksan A2 akan dihambat. Maka yang terjadi adalah di sini kan fungsinya menginduksi, berarti mencegah. Fungsinya ketika minum NSAID maka menjadi mencegah agregasi platelet, ya, karena dihambat tromboksan A2-nya. Tapi kalau kita minum aspirin tadi pada prostasiklin itu ada pada endotel pembuluh darah. Kita tahu bahwa sel endotel itu punya inti sel. Kalau kita minum NSAID, prostasiklinnya dihambat, maka yang sudah dihambat ini karena endotel punya inti sel, maka inti sel akan memproduksi prostasiklin kembali, sehingga fungsinya akan menjadi mencegah agregasi platelet. Dia seirama dengan fungsi yang di atas, sama-sama mencegah agregasi platelet, ya. Buat apa sih dicegah agregasi platelet? Ya, kalau ada orang penyumbatan, orang stroke, orang penyumbatan, masalah penyumbat, kan plateletnya numpuk tuh, jadi harus dicegah agregasi atau penempelannya. Ini perannya di sana. Nah, kalau kita berbicara mengenai obat-obatan NSAID yang non selektif, ini tata nama atau penggolongan secara kimia, ya, Dek. Ada turunan asam karboksilat, ada asam enolat, kemudian ada derivat asam asetat, ya, turunan asam asetat, dan derivat asam asetat sama derivat fenilat. Contoh obatnya ini, ada yang asam asetat ada indometasin, sulindac, dan kawan-kawan. Derivat asam fenilasetat diklofenak, fenclofenac, ya. Kemudian derivat asam salisilat ada aspirin dan kawan-kawannya. Nanti bisa kalian baca, ini hanya pembagian secara struktur berdasarkan dari struktur kimia, ya. Nah,
Kalau kita bicara NSAID, dari namanya kan sudah kelihatan sebenarnya non-steroid anti-inflammatory drug, ya. NSAID kebanyakan punya 3 fungsi. 1, antipiretik pereda demam, anti-inflamasi atau pereda radang, kemudian analgesik atau pereda nyeri. Tapi tidak semua NSAID itu punya 3 fungsi. Ada yang punya 1 fungsi, ada yang punya 2 fungsi. Saya contohkan. Aspirin nama lainnya asetosal, nama lainnya asam asetil salisilat. Berbeda dengan asam salisilat, berbeda loh ya. Fungsinya, dia punya fungsi apa? Dia punya 3 fungsi, punya semua fungsi di sini. Analgesik, antiinflamasi, dan antipiretik. Paracetamol, nama lainnya acetaminophen. Dia hanya punya efek analgesik dan antipiretik saja. Dia tidak punya efek antiinflamasi. Sebenarnya kalau dicek dia punya efek antiinflamasi tapi sangat lemah sekali sehingga bisa dibilang dia tidak punya efek antiinflamasi. Ibuprofen, dia punya 3-tiganya, antiinflamasi, pereda nyeri dan pereda demam. Metamizol atau metampiron, nama lainnya atau ada merek Antalgin ya atau Antrain mereknya, punya 3 fungsi. Asam mefenamat, dia hanya punya fungsi utama sebagai analgesik. Punya efek untuk bengkak nggak? Punya, tapi kecil. Diclofenac, dia punya sebagai antiinflamasi dan analgesik. Maaf, saya lanjutkan. Nah, kalau adik-adik lihat di sini ya, tidak semua obat ini punya efek pereda demam. Ya, yang punya efek pereda demam itu ada 1 aspirin ya, yang punya efek antipiretik itu hanya aspirin, paracetamol, ibuprofen, dan metamizol. Ya, ada 4. Hanya 4 yang punya efek antipiretik, maksudnya efek antipiretik. Kemudian, ada 5 mas, maaf ya. Naproxen juga punya, tapi jarang dipakai. Naproxen punya efek antipiretik. Yang lainnya piroksikan, meloxicam, dia nggak punya efek antipiretik ya, ini sebagai analgesik inflamasi, ketorolac sebagai analgesik saja, ketoprofen dan etodolac dia punya efek antiinflamasi dan analgesik. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi kan misalnya saya demam, kasih diclofenac, nggak punya efek anti demam. Saya bengkak, kasih paracetamol, nggak bisa. Dia nggak punya efek antiinflamasi, nggak punya. Nanti kalau misalnya kalian baca buku lagi deh, nanti kalian akan menemukan 2 versi tentang paracetamol. Ada yang mengklasifikasikan bahwa paracetamol itu masuk ke NSAID, ada juga jurnal yang mengklasifikasikan bahwa dia bukan merupakan NSAID. Yang kubu dia menyatakan bahwa dia bukan NSAID karena dia tidak sejajar atau tidak sesuai dengan nama NSAID. NSAID adalah non-steroid anti-inflammatory drugs, dengan paracetamol. Di sini mungkin informasi tambahan buat kalian bahwa di antara antipiretik ini yang aman yang diberikan pada anak di bawah 1 tahun hanya paracetamol ya, pereda demamnya. Kalau pada anak antara 1 sampai 2 tahun itu ibuprofen dan paracetamol ya. Aspirin dan metamizol idealnya, saya bilang idealnya, itu boleh diberikan pada anak di atas 12 tahun. Namun pada kenyataannya nanti kalau kalian lihat di IGD, kadang anak-anak umur 3 tahun, 2 tahun dapat metamizol ya. Itu coba lihat, cek di jurnal, coba dicek aja di jurnal. Bukan kata Pak Andri ya, tapi kata jurnal penelitian, kata guideline bahwa sebenarnya metamizol itu beresiko ketika diberikan pada anak-anak. Apa resikonya? Iritasi lambungnya. Anak-anak itu fungsi mukosa lambungnya masih tipis ya. Efek iritasi lambungnya sangat besar metamizol, hati-hati. Walaupun efek pereda demam, kalau kita bicara efek pereda demam di antara 4 ini ya, yang paling tinggi adalah si metamizol. Kalau dikasih paracetamol nggak mempan, kasih ibuprofen. Ibuprofen nggak mempan, naik ke metamizol, ini paling utama ya. Ibuprofen sama aspirin 11-12 ya, tapi lebih tinggi si ibuprofen efek anti demamnya. Tapi yang paling tinggi adalah si metamizol untuk si anti demamnya. Oke. Nah,
Kalau kita lihat tadi sudah ya, kalau kita lihat NSAID itu dia punya efek samping spesifik aspirin. Aspirin itu hati-hati kalau minum aspirin pada pasien dengan riwayat atau penderita asma. Khawatir asmanya kambuh. Kenapa? Karena dia meningkatkan sekresi atau produksi leukotrien, di mana leukotrien adalah bronkokonstriktor yang poten pada bronkus. Kemudian metamizol atau metampiron. Kita tahu bahwa ini kalau merek dagang di toko-toko di warung mungkin terkenalnya ada Antalgin. Di mana obat ini adalah obat NSAID dengan efek atau potensi atau resiko reaksi hipersensitivitas yang paling besar. Ya, maksudnya gimana Pak? Jadi banyak orang yang cenderung alergi dengan ini. Biasanya saya lihat beberapa pasien itu bibirnya jontor, kelopak matanya bengkak, ya, karena alergi. Walaupun tidak semua, tidak selalu alergi, tapi ada yang alergi. Paracetamol punya efek samping spesifik hepatotoksik atau toksik pada hepar atau kerusakan hepar. Namun efek hepatotoksik itu akan meningkat ketika diminum bersama alkohol, dan efek hepatotoksik itu akan muncul ketika pasien mengkonsumsi pada pasien dewasa di atas 4 gram sehari atau pada pasien anak di atas 2 gram sehari. Ketorolak ini adalah obat NSAID dengan efek pereda nyeri yang paling jos, paling tinggi di antara golongannya. Jadi NSAID yang efek pereda nyerinya paling tinggi apa? Siapa? Ketorolak. Ya, ketorolak. Tapi efek sampingnya yang pada iritasi saluran cerna yang paling tinggi ya ketorolak juga, Dek. Ya. Ini hati-hati pada obat ini. Sehingga kalau di rumah sakit ketorolak itu penggunanya dibatasi bagi yang paham. Ya. Contohnya kalau saya dulu di rumah sakit, kalau kami kaji di literatur ya, di jurnal-jurnal atau di guideline, ketorolak itu ada yang menyampaikan maksimal digunakan 3 hari, ada yang 5 hari, ada yang 7 hari. Jadi batas maksimal penggunaan rentangnya adalah 3 sampai 7. Jadi kalau sudah 3 hari, kami farmasi klinis sudah akan mengingatkan atau konfirmasi ke dokter sudah hari ketiga penggunaan ketorolak. Dokter sudah hari keempat. Karena untuk wanti-wanti, karena efek samping pada gastrointestinalnya sangat besar sekali, hati-hati, apalagi pada pasien yang punya riwayat gastritis atau pada pasien geriatri. Dan potensi mana sih yang paling tinggi antipiretiknya, paling tinggi antiinflamasinya, kalian mulai belajar juga nih ya. Tadi kalau saya bilang antipiretik yang paling tinggi adalah metamizol, yang paling rendah adalah paracetamol. Nah di sini ini hanya tabel prosentase ya, tabel prosentase. Maksudnya di sini saya ingin menunjukkan kepada kalian bahwa ketorolak dan sebagainya ini efek samping pada KV kardiovaskular, sistem saraf pusat, pada kulit, pada endokrin, pada gastrointestinal, pada hematologi, pada ginjal, dan pada otik. Ya, itu efek sampingnya apa? Kalau kita lihat pada gastrointestinal, Dek, kalau Anda bandingkan ya, ketorolak tadi merupakan NSAID dengan efek samping pada gastrointestinal yang paling besar. Jadi hati-hati. Nah, ini sama, saya skip saja ya. Nah, kemudian ada yang namanya NSAID Selective COX-2 Inhibitor. Dari namanya bisa kelihatan Selective COX-2 Inhibitor, berarti dia hanya menghambat jalur siklooksigenase 2 saja. Ya. Apa yang terjadi ketika dihambat? Jalur COX-1 dihambat nggak, Pak? Ya enggak, kan namanya selektif. Berarti tadi nggak ada efek samping pada lambungnya, nggak ada, minimalis. Berarti aman dong, Pak, aman pada lambung. Harganya tidak aman di kantong, ya. Ono rupo, ono rego, ya. Jadi ini memang aman di lambung, cocok bagi ketika seseorang nyeri kemudian atau inflamasi tapi punya masalah di lambung, tapi harganya tidak cocok di kantong ya. Ada 2 generasi, di mana generasi 1 ada celecoxib, rofecoxib, eterocoxib, parecoxib, dan valdecoxib, dan kawan-kawannya. Generasi 2 contohnya lumiracoxib. Nah,
Dari generasi 1 ada beberapa yang ditarik dari pasaran karena resiko atau potensi efek samping pada kardiovaskular, ya. Resiko pada kardiovaskular tinggi sehingga ditarik dari pasaran. Pak, kenapa punya efek pada kardiovaskular juga? Kalau ingin tahu, boleh kita lihat di bentar, saya cari slide yang tadi ya. Nah, pada ini. Kalau kita bicara yang non-selektif, berarti ini menghambat COX-1 dan COX-2. Kalau obatnya selektif, ya berarti menghambat COX-2 saja. Ya, coba dilihat di sini, kalau misalnya seseorang minum obat yang non-selektif, kan menghambat COX-1, COX-2, maka efek iritasi saluran cerna juga akan meningkat karena jalur fisiologis di sini dihambat. Tapi pada jalur yang pada pasien yang minum yang selektif, ya, berarti jalur ini saja yang dihambat. Dampaknya apa sih Pak pada sistem kardiovaskuler? Kenapa punya efek samping pada kardiovaskuler? Kalau ini dihambat nggak Pak? Kalau orang ini yang minum COX-2 selektif tidak. Nah. Kemudian tromboxan A2 dihambat nggak? Nggak akan dihambat. Berarti tromboxan A2 akan terjadi peningkatan nanti. Ya. Terjadi peningkatan padahal fungsi tromboxan A2 adalah menginduksi agregasi platelet. Kalau platelet atau trombositnya cenderung beragregasi, cenderung menempel, maka resiko cenderung atau jadinya penyumbatan. Penyumbatan itu merupakan masalah pada sistem kardiovaskuler, ya. Sehingga kalau kita lihat, oke, yang ini, celecoxib dan rovecoxib, dia punya efek samping pada kardiovaskuler tadi, sehingga dia ditarik dari peredaran. Nah, di sini ini hanya contoh saja ya, contoh celecoxib ya, cuma contoh. Saya ingin menunjukkan bahwa indikasi yang berbeda, dosisnya akan berbeda. Cuma ingin menunjukkan itu di slide ini. Tapi sudah saya jelaskan di pertemuan pertama bahwa kalau kita bicara dosis itu tergantung indikasi. Indikasinya berbeda, maka dosisnya bisa sama, bisa berbeda. Nah, kita lihat ada perbedaan dosis antara masing-masing indikasi. Ya. Kalau ini adalah hanya tabel yang berisi nama-nama NSAID tadi ya. Kemudian ini mereknya, ini bentuknya, ada yang tablet, ya ada injeksi, ya. Ini dosis pada dewasa dan dosis pada anak. Bisa dibaca nanti. Ini sama, cuma berisi merek ini, mohon maaf kebetulan merek yang ada di luar negeri, bukan merek yang di Indonesia ya. Dosis, oke, ini nggak perlu saya rasa. Nah ini mungkin saya singgung sedikit yang di sini pada slide ini, mohon diperhatikan. Nah, antara aspirin, ibuprofen, naproxen, dan paracetamol, kita lihat. Kalau migrain dikasih aspirin bisa nggak? Nggak bisa. Migrain bisanya kasih ibuprofen atau naproxen. Paracetamol nggak bisa. Bisa ketika paracetamolnya kombinasi dengan kafein. Bisa, tapi kalau paracetamol tunggal, acetaminophen tunggal nggak bisa. Ya. Mengurangi inflamasi. Aspirin, ibuprofen, naproxen bisa semua. Paracetamol nggak punya atau sangat minim sekali. Kemudian sakit kepala bisa semua. Pada saat nyeri menstruasi Pak, ya dikasih aspirin nggak begitu bagus ya. Paracetamol nggak mempan ya. Yang paling bagus naproxen, ibuprofen juga cukup ya. Di sini kalau pada nyeri menstruasi. Oke, sisanya mungkin bisa kalian baca ya penjelasan lainnya. Nah, kalau adik-adik lihat di sini, nah pada GI toxicity ya, ini yang paling minim, ini yang paling banyak, yang paling toksik ya pada sistem gastrointestinal. Gambar ini belum saya update ya, mohon maaf. Yang paling di bawah di sini atau yang paling tinggi, yang paling toksik adalah si ketorolak. Di atasnya ketoprofen ada ketorolak ya. Kalau ini di sini paracetamol, yang paling minim paracetamol, kemudian ibuprofen, aspirin, diclofenac dan sebagainya. Ini yang paling efek samping yang paling parah atau yang paling toksik di lambung. Kemudian
kalau kita lihat ini tadi kan sebenarnya ada golongan selektif COX-2 inhibitor ya. Tapi kalau kalian lihat di buku-buku standar, mungkin cuma dibagi menjadi dua sesuai dengan slide ini tadi di awal, ada yang COX-2 selektif sama COX-2 non selektif, COX non selektif ya, dan COX-2 selektif. Tapi kalau kita bedah lagi, ternyata ada yang namanya COX-2 selektif, semi selektif, dan non selektif ya. Seperti kalau kita lihat di Diclofenac itu semi selektif. Meloxicam dia semi selektif ya, semi selektif. Nah, kalau ini dari gambar ini bisa kalian lihat, ini urutannya efek pereda nyerinya. Pereda nyerinya mana sih yang paling hebat? Kalau nyeri, kalau kita bicara nyeri kan kita bicara kalau kalian nyeri pakai VAS ya, visual analog. Ada nyeri ringan, sedang, dan hebat ya. Di sini kalau nyeri ringan ya paracetamol ya. Ini urutan kalau paracetamol nggak mempan, di atasnya paracetamol apa? Aspirin. Di atasnya aspirin apa? Di atas paracetamol aspirin 11-12 sebenarnya ya. Tapi di atasnya si aspirin ada naproxen, di atasnya ibuprofen, di atasnya lagi celecoxib, di atasnya ketoprofen. Kalau nggak mempan, kasih diclofenac. Nggak mempan lagi meloxicam, piroxicam. Nggak mempan, kasih ketorolak. Ya. Sehingga meloxicam ini seringkali digunakan dan ketorolak itu digunakan untuk analgesik atau pereda nyeri pasca operasi karena punya efek pereda nyeri yang tinggi. Nggak ada ceritanya operasi dikasih pereda nyeri aspirin atau paracetamol atau ibuprofen karena pasti akan menjerit-jerit pasien, masih akan kesakitan. Sehingga pasti diberikan si ketoprofen, supo atau diclofenac atau bahkan kadang seringkali meloxicam dan ketorolak. Ya, ini urutan dari atas ke bawah. Ini efek pereda nyeri yang paling tinggi adalah si ketorolak. Kemudian Pak, kalau ketorolak nggak mempan ya naik ke yang narkotik ya, analgesik yang narkotik seperti propoxifen ya. Nggak mempan naik ke kodein, naik ke tramadol. Nggak mempan ke narkotik lemah, narkotik rendah ya, nggak mempan ke narkotik yang kuat. Paling tinggi apa pereda nyeri yang paling tinggi apa Pak? Ya si fentanyl ini. Ya fentanyl. Fentanyl ini dek, kalau saya punya teman kuliah sekarang, beliau ada di Riyadh ya. Beliau menyampaikan ketika ketika melahirkan itu diberikan fentanyl. Fentanyl itu morfin ya, untuk mengurangi rasa nyeri ketika melahirkan. Tapi yang disampaikan bilangnya sama aja, nggak kerasa ya. Tetap aja kesakitan. Dikasih morfin ya, orang melahirkan itu tetap akan kesakitan. Karena kalau melahirkan kan yang bikin sakit sebenarnya kontraksinya kan, seperti tulang yang patah ya. Sehingga fentanyl pun nggak mempan ya pada orang melahirkan. Tapi sebenarnya pada orang melahirkan tidak dianjurkan diberikan obat pereda nyeri ini karena akan mempengaruhi kontraksinya ya atau pembukaannya. Oke, nah di sini kalau kalian lihat ada NSAID yang non selektif seperti aspirin dan kawan-kawan, ada yang selektif, ada yang semi selektif. Kalau yang non selektif, dia efek samping utamanya adalah di saluran cerna, di saluran cerna efek samping utamanya. Pada kardiovaskular aman. Tapi kalau kita bicara yang pilih yang COX-2 selektif, pada lambung aman, tapi pada sistem kardiovaskular resiko penyumbatan. Ya, tergantung kondisi pasien. Ada yang semi selektif juga. Ya. Punya obat, punya potensi, punya resiko tetap saja. Nah, kemudian tadi adalah obat-obatan NSAID ya, non steroid anti-inflammatory drug. Yang sekarang adalah obat-obatan kortikosteroid. Kita singgung atau kita bahas sekilas mengenai obat-obat kortikosteroid. Nah, kortikosteroid ini sebenarnya dihasilkan oleh kelenjar adrenal di bagian korteks, ya, bagian korteks maksud saya, maaf. Dan kelenjar adrenal mensekresi dua hormon kortikosteroid atau steroid, yaitu gluko dan mineralokortikoid. Kedua kortikosteroid tersebut biasanya disebut dengan adrenokortikoid ya. Nah, perbedaannya apa? Pada senyawa utama yang dihasilkan
untuk glukokortikoid adalah kortisol, sedangkan pada mineralokortikoid adalah aldosteron. Ya. Kemudian pada perbedaan di efek utama sama sekresi, bisa kalian baca ya di tabel ini. Saya lanjutkan saja di slide berikutnya. Nah, kalau kita bicara kortikosteroid itu berbeda dengan NSAID. NSAID tadi, kalau NSAID-nya yang selektif COX-2 inhibitor, kerjanya berarti menghambat di sini ya, enzim siklooksigenase 2 inhibitor. Kalau non-selektif berarti dia menghambat siklooksigenase 2 atau COX-2 dan COX-1 atau siklooksigenase 1. Dua-duanya dia hambat bagi yang non-selektif. Tapi kortikosteroid dia menghambatnya di sini, fosfolipase A2 dan di 5-lipoksigenase. Jadi kerjanya itu double action di sini. Nah, ketika dari fosfolipase, apa sih tadi fungsinya fosfolipase A2? Fungsinya adalah membantu perubahan fosfolipid ya, berubah menjadi asam arakidonat, sehingga asam arakidonat ini akan lari ke 3 jalur. Nah, tapi kalau sudah fosfolipase A2-nya atau PLA2-nya dihambat, maka pembentukan asam arakidonat akan ditekan, akan dikurangi. Ya. Kemudian ketika ini terhambat ya, dan ini juga terhambat, kita lihat 5-lipoksigenase yang terhambat. Ketika 5-lipoksigenase terhambat, maka produksi leukotriennya akan terhambat. Kita tahu tadi bahwa leukotrien merupakan bronkokonstriktor poten. Nah, itu alasannya kenapa kortikosteroid juga bisa digunakan sebagai terapi pada penyakit asma. Ya, orang asma kok dapat kortikosteroid ya? Ya, karena si kortikosteroid juga bisa menghambat 5-lipoksigenase sehingga menurunkan produksi leukotrien, sehingga menyebabkan bronkodilatasi ya. Tadi kan bronkokonstriksinya dihambat akibat leukotriennya dihambat. Tadi orangnya yang sesak, bronkusnya yang menyempit akan melebar kembali sehingga sesak atau asmanya akan mereda. Nah, kalau kita bicara namanya kortikosteroid, kortikosteroid itu obat dewa, banyak sekali fungsinya, julukannya obat dewa ya. Saya lanjutkan lagi. Nah, kalau tadi di slide ini, tadi saya sampaikan bahwa ternyata si kortikosteroid juga menghambat di 5-lipoksigenase. Apa dampaknya kalau selain leukotriennya dihambat? Apa yang terjadi selain efek menguntungkan terjadi tidak terjadi bronkokonstriktor di bronkus? Apalagi yang terjadi ketika 5-lipoksigenase ini dihambat, maka akan mempengaruhi aktivasi makrofag. Aktivasi makrofagnya akan dihambat. Ya, sehingga makrofag tidak dapat aktif. Ketika aktivasi makrofagnya diaktifkan, maka aktivasi sistem imun ya, akan menurun. Aktivasi sistem imun akan menurun, dan aktivasi dari, kalau kita lihat ya, aktivasi di sini plasminogen activator menjadi plasminogen, menjadi plasmin, dan clot destruction menjadi disu destruction. Kerusakan jaringan sebenarnya akan dihambat. Tapi sistem imun akan dihambat, sehingga kalau kita tahu bahwa kortikosteroid itu punya efek imunosupresor, menekan sistem imun karena dia mencegah aktivasi makrofag. Kita tahu makrofag fungsinya adalah memfagositosis atau memakan benda asing ya. Jadi dia punya efek menekan sistem imun ya pada kortikosteroid, sehingga disebut imunosupresor, sehingga bisa juga diberikan pada pasien misalnya pasca operasi transplantasi organ, atau pada orang yang lupus ya, autoimun di mana imunnya sangat aktif, maka bisa diberikan penekan sistem imun yaitu kortikosteroid. Atau pada operasi transplantasi tadi kan ketika ada organ baru yang dipasang di tubuhnya, maka khawatir terjadi penolakan, maka sistem imun harus diturunkan dengan bisa saja dengan imunosupresor yang lain, tapi juga bisa diberikan kortikosteroid. Nah, ini tadi saya sampaikan ketika kortikosteroid itu dia bisa menekan sistem imun ini ya, sitokin diturunkan, sel mas, limfosit, eosinofil dan sebagainya, dendritik diturunkan. Ketika diturunkan, maka inflamasi akan mereda, memang inflamasi akan turun. Ya, akan mereda memang. Tapi di lain sisi, sistem imun juga akan turun. Jadi hati-hati. Kalau dosis atau penggunaan terlalu lama dan tidak tepat maksudnya. Tapi dalam penggunaan dosis yang tepat, it's okay, nggak masalah.
Nah, ini tadi sama, dia bisa menekan sistem imun yang si kortikosteroid sudah saya sampaikan. Nah, kalau kita bicara yang namanya kortikosteroid, efeknya banyak. Dia bisa sebagai apa? Dia sebagai pain relief bisa, ya, sebagai anti alergi, ya. Kata-kata dikasih kortikosteroid bisa, imunosupresor penekan sistem imun bisa, antiinflamasi bisa, pada bayi yang prematur digunakan untuk pematangan paru pada bayi yang prematur juga bisa. Banyak sekali fungsinya deh. Pada kemoterapi, pada kanker darah ya, dengan bantu ada pakai prednison ya, juga bisa. Banyak fungsinya sehingga julukannya adalah obat dewa. Karena banyak sekali fungsinya. Namun kalau kita kaji lagi dari efek sampingnya tuh banyak sekali. Dan kalau saya baca ngeri ya, efek sampingnya banyak. Jadi kalau saya pribadi, saya bilang kalau dari efek utamanya memang obat dewa, tapi dari efek sampingnya obat yang mengerikan ya, kalau dosisnya atau penggunanya nggak tepat. Kalau kita lihat, maaf sebelum ke slide tadi, kita balik ke slide ini dulu. Efek sampingnya apa sih? Efek sampingnya banyak sekali. Tapi efek samping yang akut, yang paling kelihatan di pasien ketika pasien minum kortikosteroid adalah satu, hiperglikemia, kenaikan gula darah. Hati-hati pada pasien diabetes mellitus. Dua, ya lama-lama dia memang menyebabkan osteoporosis karena dia menyebabkan pengeroposan pada tulang ya. Dia bisa menyebabkan hipertensi jangka waktu lama, gagal jantung ya. Ini kejadian pada tetangga saya deh. Saya nggak perlu sebut namanya ya, sudah almarhumah. Jadi beliau itu sering minum jamu pegelinu karena sering pegel-pegel ya. Ternyata di jamu pegelinunya itu ada campuran bahan kimia obat yaitu kortikosteroid. Hati-hati bagi kakek nenek, orang tua atau saudara yang sering minum jamu pegelinu. Ketika minum jamu pegelinu langsung diminum langsung pleng langsung hilang pegelinunya. Hati-hati, patut dicurigai bahwa di dalamnya ada campuran kortikosteroid. Kalau kita bicara jamu yang nggak ada campuran kortikosteroidnya deh kalau jamu pegelinu. Tapi kalau tuh orang atau kita minum jamu pegelinu tiba-tiba langsung pleng hilang, sekali minum cepat hilang pegelinunya, hati-hati, patut dicurigai ya. Saya cuma bilang patut dicurigai, jangan-jangan ada kortikosteroid di dalamnya. Karena tetangga saya minum jamu X yang dimana di dalamnya ternyata ada kortikosteroid, dia jadi kencing manis, darah tinggi, osteoporosis sehingga dia lumpuh, nggak bisa jalan, gagal jantung, sesak nafas dan meninggal ya. Kemudian yang bisa kelihatan juga dari penggunaan kortikosteroid adalah buffalo face atau moon face ya, moon face, muka bulan berarti bukannya bolong-bolong ya, tapi bunder. Jadi nanti ada orang yang badannya tetap kurus tapi mukanya tuh bunder, mukanya tuh bulat ya. Jadi ada penumpukan lemak di sana, jadi moon face namanya, muka bulan ya, atau buffalo face. Jadi di mukanya sama lehernya ada penumpukan lemak di wajah, kemudian di sekitar leher itu numpuk di sana lemak-lemaknya. Itu moon face ya, buffalo face. Infeksi karena dia menekan sistem imun, banyak sekali efek sampingnya. Nah, mumpung saya bicara ini ya Dek, di sini kan saya rasa juga ada yang laki-laki ya. Kalau kita bicara kortikosteroid, mungkin kalian nyambungnya, Pak, kalau laki-laki itu kan ada yang namanya steroid buat fitness. Nah, saya tidak menyarankan penggunaan steroid yang buat fitness bagi laki-laki atau siapapun. Yang namanya steroid, dia kan anabolik steroid ya, berbeda dengan kortikosteroid, tapi tetap efek sampingnya juga berbahaya ya, efek sampingnya juga banyak. Jadi nggak perlu menggunakan ketika olahraga menggunakan steroidan itu nggak perlu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini contohnya kortikosteroid itu apa Pak? Ada kortison, ada hidrokortison, metilprednisolon, prednison, triamcinolone, betametason, dexamethasone, fludrokortison. Ini ada yang short acting ya, kerjanya singkat, ada yang kerjanya ini tengah-tengah ya, intermediate, ada yang kerjanya panjang. Nah, hati-hati kalau dapat yang kerjanya panjang, pada kencing manis ya gula darahnya tambah naiknya tambah lama. Kemudian ada yang punya potensi
antiinflamasi yang paling besar yang mana? Ya, dexal sama betametason ya. Ini ya potensi mineralokortikoidnya. Ini bentuk sediaannya dan rutenya ya, mana yang beroral, mana dan sebagainya. Ini contohnya dexamethasone ya. Indikasinya banyak, bisa kalian baca ya. Dosis tergantung indikasi, indikasinya banyak sekali ya. Namanya juga Badewa, indikasinya banyak sekali. Karena julukannya adalah obat dewa ya. Dan pada penggunaan kortikosteroid seharusnya idealnya ada namanya tapering off atau tapering down pada penggunaan di atas 5 hari. Kenapa? Untuk mencegah terjadinya ketidaknormalan hormon di tubuh kita. Ya, kenapa demikian, Mbak? Jadi kalau kita minum yang namanya kortikosteroid, maka dia kan kortikosteroid eksogen dari luar. Maka kortikosteroid yang ada di dalam endogen, ketika kalian minum yang eksogen ya dari luar, maka tubuh akan merespon, oh ada kortikosteroid masuk nih. Maka tubuh akan menghentikan produksi, menurunkan produksi kortikosteroid yang endogen di dalam tubuh. Ya. Tapi kalau tiba-tiba sudah minum 10 hari dihentikan tiba-tiba, alhasil ya kan tubuh sudah mengurangi produksinya, akan terjadi kekacauan ya, akan terjadi kekacauan sistem hormon. Karena kalau kita bicara steroid itu berhubungan dengan hormon ya, akan terjadi kekacauan pada sistem pengaturan hormon, sehingga penggunaan kortikosteroid ya itu wajib di tapering off, diturunkan ketika digunakan lebih dari 5 hari. Kalau digunakan 3 hari nggak perlu penurunan dosis, tapi kalau digunakan lebih dari 5 hari harus ada penurunan dosis supaya ada adaptasi dari tubuhnya ya. Ini untuk bisa dibaca, yang lain. Baik, sekian dari saya. Mungkin kalau ada yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan. Baik, silahkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan,